Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mencari nilai W untuk L induktor dan untuk kapasitor. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya ini, kita tadi sudah mencari nilai L untuk nilai W untuk Z0 di sini, nilai W-nya. Ini W-nya. Nah, sekarang kita mencari nilai W untuk induktor, yaitu yang ini, dan nilai W untuk kapasitor, yaitu yang ini. Berapa lebar kapasitor dan berapa lebar induktor gitu. Yang barusan kita cari tadi pada video sebelumnya adalah lebar daripada Z0 atau impedansi sumber. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, jadi kita yang kedua ini mencari nilai lebar W untuk L dulu lah, untuk L. Nah, kita ketahui bahwa Z0L dalam soal diumpamakan adalah Z0L-nya, kalau dalam soal Z0L-nya adalah 93 ohm. Nah, kita lihat di sini dalam soal tadi Z0L-nya adalah 93 ohm gitu. Z0L-nya 93 ohm, maka untuk kasus W per H sama dengan cara mencari W untuk Z0. Sekarang mencari W untuk L sama rumusnya untuk W per H kecil dari 2. Kita coba pakai rumus ini bahwa A itu sama dengan Z0. Jadi karena Z0 sekarang Z0L kita lambangkan dengan Z0L per 60 ya, dikalikan dengan ER F permitivitas relatif ditambah 1 per 2 yang dipangkatkan 0,5 ditambah permitivitas relatif yang dikurang 1 per permitivitas relatif yang ditambah 1 dikalikan dengan 0,23 ditambah 0,11 per permitivitas relatif ER-nya. Nah, seperti itu. Ya, dengan cara kita memasukkan nilai-nilai ini, yaitu masukkan nilai Z0L 93 per 60 dimasukkan nilai permitivitas relatif tadi 10,8, ini sudah kita dapatkan dari soal ya, ditambah 1 per 2 dipangkatkan 0,5 ditambahkan permitivitas relatifnya 10,8 dikurang 1 per 10,8 dikurang 1 dikalikan dengan 0,23 ditambah 0,11 per permitivitas relatifnya adalah 10,8. Nah, dengan menggunakan rumus ini yang sudah saya masukkan di Excel, itu nanti kita akan langsung secara otomatis mendapatkan nilai daripada A-nya, yaitu nilai A-nya nanti dapat 3,964 ya. Nilai A-nya itu adalah 3,964. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak merekomendasikan kalau kalian menghitung rumus-rumus ini satu persatu dimasukkan pakai kalkulator gitu, karena kemungkinan salahnya besar. Oleh karena itu untuk menghitungnya kalian gunakan Excel dengan membuat rumusnya di Excel. Yang juga nanti tutorial membuat rumusnya di Excel saya berikan nanti ya di video berikutnya. Maka kita dapatkan A-nya ini. Sekarang kita cari W per H-nya. W per H itu sama dengan rumusnya adalah rumusnya kita ketahui adalah W per H adalah 8 dikali E pangkat A per sama dengan rumusnya sebelumnya 8 kali E pangkat A kali per E pangkat 2A kurang 2. Jadi masukkanlah 8 kali E pangkat 3,964 per E pangkat 3,2 dikali A-nya 3,964 dikurang 2. Nah, ini kalau kalian cari rumusnya, kalian dapatkan W per H-nya itu nilainya adalah 0,1519. Nah, karena W per H-nya 0,159 di mana kecil daripada 2, maka W per H-nya ini 0,159 ini memenuhi prinsip bahwa W per H-nya kecil daripada 2. Maka rumus ini bisa kita gunakan. Nah, nilai ini pun bisa kita gunakan. Maka kita bisa mencari nilai W-nya. W sama dengan H dikali 0,159. 0,1519 kali H. Di mana H-nya atau tingginya tadi sudah kita ketahui bahwa H-nya itu tingginya adalah berapa tadi kita lihat di soal, H-nya tingginya 1,27. Maka
0,1519 kali 1,27 mm itu akan menghasilkan lebar yaitu 0,19 mm atau kita bisa genapkan menjadi 0,2 mm. Nah, inilah W untuk L ya. Jadi kalau digambar yang kita cari itu adalah W atau lebar untuk L nih. Nah, sekarang kita mencari untuk C-nya. Sekarang mencari W untuk C. Kita ketahui dari penyelesaian soal tadi bahwa ZOC yaitu dari penyelesaian soal sebelum ini, maksudnya soal yang tadi itu sudah kita dapatkan nilai C-nya, ZOC-nya kita umpamakan ya. Kalau yang tadi ZOC-nya saya umpamakan dari soal ini kan ZOC 24 ini salah ya. Yang saya umpamakan adalah 32 di sini. 32 ohm ya. Nah, ini ZOC-nya 32 ohm. Maka kita dengan cara memasukkan rumus yang sama dengan rumus di sini, kita dapatkan nanti nilai A-nya yaitu, dan kita dapatkan nanti nilai W per H-nya ya. Nanti pakai rumus ini, saya tidak tulis lagi rumusnya, kalian masukkan nilainya sendiri, kalian tahu nilainya apa yang masukkan di sini. Maka kita akan dapatkan nanti akhirnya W per H-nya ini adalah sekitar W per H-nya 1,994, maka ini memenuhi bahwa W per H kecil dari 2, maka ini bisa kita gunakan, kita bisa cari W sama dengan 1,994 dikali H sama dengan 1,994 dikali H-nya itu tadi 1, yang sudah kita 1,27. Ini nanti akan menghasilkan nilai W sama dengan 2,53 mm ya, milimeter. Nah, inilah yang sudah kita cari, sehingga kita sudah mendapatkan apa? Kita sudah mendapatkan lebar atau W untuk Z0, W untuk L, dan W untuk C. Nah, W untuk L di sini sama juga ya. L di sini akan sama dengan di sini nanti W-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari lebar. Kalau kita akan mencari panjang. Tadi kita sudah mencari lebar ini W, ini W untuk Z0, untuk L dan untuk C. Nah, sekarang kita akan mencari nilai L atau panjang daripada L ini dan C. Ini panjangnya L dan C. Sekarang kita pakai dulu untuk mencari L ya. Jadi saya buat di sini mencari panjang untuk apa dulu yang kita cari? Panjang untuk nilai L dulu lah, L. Maka kita harus mencari dulu lambda J atau panjang gelombang untuk L. Ya, lambda J untuk L. Rumusnya adalah C per akar permitivitas relatif efektif. Nah, itu dia, dibagi dengan frekuensi. Nah, permitivitas relatif efektif ERF ini tidak sama dengan ER. Jadi tidak sama dengan ER ini atau ER ini gitu. Jadi rumusnya kita cari dulu ER efektif. Rumusnya itu adalah lebih panjang lagi, maksudnya ER permitivitas ditambah 1/2 ditambah permitivitas dikurang 1/2 ya, dikali dengan 1 ditambah 12/U pangkat min setengah ya, ditambah, saya lanjutkan ke bawah ya, ditambah 0,04 dikali 1 kurang U dipangkat kuadratkan, nah tutup kurung nih. Ini dia rumusnya di sini, masuk ke sini ya. Di mana U ini apa? U itu adalah W per H. Nah, itu U-nya W per H. Maka kita cari dulu permitivitas relatif untuk masing-masing L dan C. Jadi lambda JL itu harus ada permitivitas relatifnya. Untuk L, maka kita carikan dulu permitivitas relatifnya dengan memasukkan nilai-nilai yang ada tadi di sini gitu ya. Kita masukkan saja nilai-nilainya. Saya tidak akan masukkan lagi, ER-nya kita sudah tahu, ER sini sudah tahu, U ini adalah W per H, W per H
Untuk L berapa? W per H untuk L sudah kita dapatkan tadi di sini. W per H untuk L yang di sini. W per H ini untuk L. 0,159 masukkan di sini U-nya. Pangkat minus setengah, masukkan U-nya W per H tadi yang sudah kita akan dapatkan permitivitas relatif daripada untuk induktor, yaitu ERF-nya kita akan dapatkan nilainya adalah 6,5889. Nah, baru kita bisa mencari dengan sudah dapat ER efektif ini, masukkan ke sini, kita bisa mencari lambda J-nya. Lambda JL itu sama dengan C. C itu adalah kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 atau 2,998 kali 10 pangkat 8. Kita genapkan 3 tidak apa-apa, dibagi dengan akar ER efektif 6,5589 dibagi dengan frekuensi. Frekuensi dari soal tadi diketahui 1 giga atau 10 pangkat 9. Nah, nanti kalian akan dapatkan nih lambda L-nya. Ya. Kita akan dapatkan nanti lambda L-nya 106. Bukan, kita cari lambda C loh. Maaf, ini salah saya, ini C tuh. Ini C ya. Ini C. Maka kita akan dapatkan nanti lambda C-nya ini sama dengan 117 mm. Bagaimana cara mencari ini juga kita masukkan ke dalam rumus. Nanti saya tunjukkan di tutorial bagaimana memasukkan rumusnya di Microsoft Excel ya. Jadi otomatis nanti hasilnya keluar daripada kita harus menghitung satu persatu. Maka dapat lambda JC-nya atau panjang gelombang untuk kapasitornya, dalam kapasitornya itu 117 mm. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan lambda JL, yaitu lambda atau panjang gelombang untuk L, untuk induktor. Jadi kita mencari panjang untuk C dan L nih ya, dan L. Ini C yang kita sudah dapatkan ini nilainya, dan lambda L-nya kita masukkan juga pakai rumus ini sama dia hasilnya nanti.